starts again. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 Universitas Pamulang. Saya Lita Dilanjani dan teman saya Amel akan menjelaskan mengenai gimana sih membangun teks laporan secara bersama-sama dan mandiri. Yuk kita simak. Oke teman-teman, yang pertama membangun teks secara bersama-sama. Apa sih membangun teks secara bersama-sama? Kenapa harus bersama-sama? Teman-teman, jika sudah mencermati isi teks, struktur teks, hubungan antara genre makro dan mikro, serta ciri-ciri bahasa teks laporan. Nah teman-teman, tadi kan udah disebutkan tuh isi teks, genre, strukturnya. Teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menyusunnya dan ada apa aja sih di teks laporan secara bersama-sama. Yuk kita simak. Ada dua teks laporan secara bersama-sama. Yang pertama merekonstruksi teks laporan, yang kedua menyusun teks laporan yang baru. Nah teman-teman udah tahu kan, sekarang ada dua teks mengenai laporan secara bersama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengertian merekonstruksi teks laporan. Merekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks tersebut dengan bahasa teman-teman sendiri, tetapi tetap mempertahankan struktur teks, isi teks, genre mikro yang ada. Jangan sampai isi dan genre struktur lainnya itu dihilangkan teman-teman. Teman-teman boleh pakai bahasa teman-teman sendiri, tidak apa-apa. Yang penting struktur isi dan genrenya itu jangan sampai hilang teman-teman. Teman-teman, font yang harus kita gunakan yaitu menggunakan font yang mudah dibaca dan menarik. Pilih jenis font antara jarak dan huruf yang baik, jadi supaya enak dilihat dan mudah dibaca teman-teman. Oke teman-teman, ini susunan cara merekonstruksi teks laporan. Yang pertama, tentukan teks yang akan teman-teman rekonstruksi. Yang kedua, baca teks itu dengan teliti dan pahami struktur teks isinya. Yang ketiga, ringkas tahapan demi tahapan struktur teks itu dengan kalimat teman-teman sendiri, tetapi tidak mengubah genre isi mikro yang ada. Yang keempat, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai kesatuan, periksa kembali rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau belum. Yang keenam, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang adalah rekonstruksi yang teman-teman hasilkan. Begitu teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk menunjang kegiatan ini, teman-teman disarankan untuk memanfaatkan perpustakaan, internet, mencari bantuan kepada teman atau dosen. Yang kedua, menyusun teks laporan yang baru. Menyusun teks laporan yang baru adalah susunan meliputi teks berupa proposal kegiatan maupun penelitian dengan mencontoh struktur teksnya, genre mikro yang ada di dalamnya, serta formulasi bahasanya. Jadi teman-teman, kalau mau menyusun teks laporan baru, teman-teman harus mencontoh proposal sebelumnya. Contohnya, dalam menyusun proposal kegiatan, kita bisa mencontoh dari hasil lokakarya, pelatihan, pentas seni, pengabdian kepada masyarakat, atau yang lainnya. Jadi teman-teman bisa mencontoh dari beberapa tersebut untuk menjadikan teks proposal yang baru. Jadi teman-teman, poin paling penting itu bentuk proposal, susunan, model, atau itu boleh sama, tetapi isinya itu teman-teman sendiri demi menunjang suatu kegiatan. Membangun teks laporan secara mandiri. Teman-teman belum tahu kan apa aja yang membangun teks laporan secara mandiri? Ada 3 teks. Yang pertama, membuat rangkuman. Yang kedua, membuat tugas tentang teks proposal. Yang ketiga, membuat proyek tentang teks proposal. Membuat rangkuman. 1. Membaca dan mengkaji. 2. Menguasai materi. 3. Isi rangkuman harus keseluruhan isi bab. Yang keempat, tidak terlalu panjang. Dan formulasi bahasa yang digunakan, lalu susun jawaban dalam teks dengan menggunakan genre diskusi. Yang kedua, carilah 2 atau 3 proposal kegiatan tentang membuat tugas proyek. Proyek dalam waktu kurang lebih 3 minggu, misalnya diminta melaksanakan proyek. Jadi, lakukan kegiatan ini secara sistematik. Nah, setelah itu, kalian minta masukan, saran, atau kritikan atas proposal yang kalian buat.